Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam sejahtera buat kita semua menuju tahun baru. Jadi yang merayakan ya selamat merayakan dengan orang-orang tersayang. Semoga momennya ya yang penting kalian bisa lewatin bareng-bareng dengan orang tersayang, bisa berkualitas. Nah, seperti di judul video, gua akan membagikan tips bagaimana caranya terlihat mahal secara penampilan tanpa effort banyak, tanpa butuh duit banyak, dan khususnya ini pelajaran gue waktu di umur belas-belasan sih. Gue sekarang umur 26 ya. Banyak sih teman-teman gue bahkan yang masih di 30-an ke atas tuh masih banyak buta dalam penampilan dan butuh effort lebih, dalam arti harus beli barang branded yang mahal baru bisa ngerasa keren. No, dan di video kali ini gue akan membantu kalian khususnya buat anak-anak yang masih budget pelajar. Gue yakin kalian ini bisa menjadi salah satu jawaban untuk kalian terlihat keren. So, without further ado, kita langsung lanjut ke yang numero. Yang pertama adalah jam tangan. Jam tangan itu nggak perlu yang mahal. Ini yang gua pakai ini dari Kondoti. Ini dari Kondoti, harganya juga lumayan. Kalau ini 1,4. Ya punya budget berlebih untuk pakai jam tangan, menurut gua silahkan, karena jam tangan ini aksesoris terbaik untuk laki-laki ya. Nah, ini dari Garvinos, saran 600 sampai 800 ribu kalau gua nggak salah ya. Dan ini kayaknya sih baterai deh. Ya maksudnya kalau misalnya habis baterai kan tinggal diganti ya. Itu harga dari 600 sampai 800 ribu. Ini tadi 1,4. Nah, ini J-Rose. Oh ya, ini Casio yang murah. Ini harganya 200 sampai 400 ribu ya, gue lupa. Ini jam klasik. Oh iya, gue lupa. Jadi jangan sembarangan juga ya. Kenapa gue punya jam tangan banyak banget? Selain ngikutin dari warna, dari bahan strap maksudnya, sama dari model sih sebenarnya yang ngebuat kenapa gue punya jam banyak dan beda-beda. Ada yang sporty, gue biasa pakai Casio kalau misalnya emang mau olahraga, mau kelihatan lebih sport. Ini aja yang Kondoti. Nah, yang Kondoti ini biasa sering banget gue pakai, kayak untuk kondangan juga kadang gue pakai, untuk daily juga bisa gue pakai. Nah, ini mau masuknya ke model klasik ya. Dan ini harganya murah banget kalau si Garvinos. Garvinos ini kalau gua nggak salah masuk di harga 200.000 sampai 400 deh kalau gua nggak salah ya. Dan banyak banget pilihannya, ada yang face-nya abu-abu. Nih, yang face-nya abu-abu, strapnya abu-abu juga. Kece banget. Ini yang face-nya putih, strapnya sweat warna coklat. Ini yang face-nya hitam. Oh, sweat juga deh, bahannya sweat juga warna hitam. Ya ini dipakai kayak biasanya gua pakai jas atau gua pakai kemeja. Pokoknya mau terlihat rapi, gua pakai polo shirt rapi. Biasanya gua pakai ini, kalau ini bisa dipakai kemana aja. Ya, jadi yang nomor satu adalah kalau misalnya lo mau terlihat ganteng, nggak perlu ribet gitu ya. Misalnya pakai kaos aja, pakai jam tangan, udah kece banget ya. Nah, ini dari Garvinos dari gue bilang. Yang kedua adalah tidak dengan menggunakan aksesoris yang berlebihan. Kesalahan yang biasanya sering gue lihat dulu juga pelajaran gue ya. Kebanyakan anak muda itu terlalu suka dan terlalu ingin menonjolkan jati diri mereka gitu ya, menonjolkan karakter mereka. Apapun aksesoris yang mereka punya semua dipakai. Jangan. Misalnya gini deh, gue juga punya sebenarnya aksesoris banyak banget. Ada mulai dari gelang, ada mulai dari kalung, ada mulai dari cincin sampai ke topi, semua tuh ada. Cuma yang membedakan karakter kita dengan anak layangan, kita sebagai gentleman harus tahu kapan dan kemana makainya gitu. Nggak semua aksesoris harus dipakai, nggak semua aksesoris kayak cincin ada yang keren taruh di kaki, ada jari di kaki. Gue pernah punya teman kayak gitu. Terus ada yang punya gelang taruh di kaki. Gentleman jangan kayak gitu. Kalau misalnya kalian emang seperti itu, nggak ada keren-kerennya deh ya. Diminimalisir aja. Semakin sedikit yang kalian pakai akan kelihatan semakin keren, akan terlihat semakin effortless, cuma kerennya maksimal. Pokoknya gitu ya, maksud gue aksesoris jangan pakai yang berlebihan. Kalau emang ada yang kalian punya beberapa, di switch aja per style gitu ya. Hari ini pakai yang ini, diikutin aksesorisnya, jangan dipaksain semua. Lu punya kalung satu, punya gelang satu, punya cincin satu, semua dipakai ke satu style. That's a big no. Yang ketiga adalah lo punya kemeja hitam, putih, dan biru. Kemeja hitam cek, mau yang panjang, harusnya sih yang panjang ya. Yang pasti kalian harus punya salah satu kemeja hitam. Dan ini gue punya tapi yang kemeja pendek, kemeja santai gitu ya. Kemeja putih yang gue bilang, yang maksud gue adalah kemeja putih yang panjang. Kalau misalnya mau terlihat lebih mahalnya, jadi pas panjang kalian lipat gitu, jadi kelihatan lebih casual. Itu bener-bener jawaban terlihat mahal tanpa butuh effort banyak ya. Kemeja putih sama kemeja biru. Gue saking sukanya warna biru adalah karena gini, warna putih, warna hitam itu udah biasa. Nah, warna biru itu ada something different untuk cowok-cowok yang berani pakai. Kemeja panjang warna biru dongker ini harus ada di lemari kalian. Terus kemeja jeans, pokoknya pasti ini bahan biru, bahan warna biru gelap. Sama yang jeans maksud gue tuh yang seperti ini.
Nih, kalian harus punya ya. Nggak perlu pakai mix and match yang ribet-ribet banget. Tinggal pakai celana hitam, udah pasti kelihatan mahal banget ya. Sama dengan kemeja-kemeja yang lainnya, ini bisa jadi kalian sikat-sikatinnya ini Mr. Lucky. Nanti gua akan taruh linknya di bawah yang warna ini. Bahannya juga tuh melar, stretch Mr. Lucky, silahkan dicek. Dan kemeja gua yang putih juga dari Mr. Lucky yang panjang. Gua akan taruh link di deskripsi box di bawah. Kalian bisa order. Sama yang kemeja yang hitam ini juga ada punya teman gua. Nanti gua kasih link boxnya di bawah. Silahkan kalian coba. Yang keempat adalah kalau misalnya lo udah punya kemeja yang lo punya di rumah, coba lo explore kemeja yang kurang, kayak ini kayak kurang gitu ya. Coba lo bawa ke penjahit. Kalau misalnya kebesaran, dikecilin. Nah, titik-titik yang lo harus kecilin adalah pertama, menurut gua paling penting adalah lo pakai harusnya. Nah, di bagian lengan ini jangan sampai banyak bahan yang berlebihan tuh. Nah, ini lengannya yang pasti jangan segini juga ketatnya. Cuma yang pasti jangan sampai terlalu banyak bahan bersisa. Ini sama gue juga pakai kaos, jadi kayak ketat banget bagian uppernya. Cuma kalau dilihat emang keren-keren aja. Karena ya emang fit itu jawaban banget untuk kalian terlihat keren dan tanpa effort terlalu banyak. Itu udah gue bilang, makanya coba dibawa ke penjahit. Itu yang pertama, bagian lengan ya, bagian lengan. Terus kalau misalnya lo kancing kemeja lo, kalau misalnya kalian pakai begini, kalian cek di bagian samping sini masih banyak banget atau enggak. Kalau misalnya segini, menurut gue dua ruas jari ini masih fine banget, bahkan sampai sejari ini batasnya masih oke banget ya. Nah, kalau misalnya mau dikecilin, pasti nanti kalian bilang aja di bagian sininya seberapa, di bagian samping sini ditarik seberapa senti atau berapa mili gitu ya, bagian samping sini, supaya ngambil singset dari badan kalian. Nah, terus bagian ketek sini juga kalian perhatiin, ini udah pas banget di gue. Di sini biasanya yang gede gitu, itu harus dikecilin di bagian keteknya, dinaikin ke atas, dijahit, jadi kemejanya bakal fit banget ke kalian. Pinggang bawah ini harus setengah dari resleting kalian. Kalau di atas itu kekecilan, kalau lewat dari setengah itu kepanjangan. Nah, pas itu setengah dari resleting kalian, setengah di sini ya, itu yang pas. Jadi 4 titik, 1 di bagian resleting tengah, 2 di bagian samping, 3 di bagian ketek, 4 di bagian lengan kalian. Itu titik-titik kemeja yang harus kalian perhatikan kalau misalnya kalian mau bawa ke penjahit supaya terlihat mahal. Yang kelima adalah pakai jaket yang non hoodie ya. Jangan yang hoodie yang ada jumpernya di belakang, jangan pakai itu. Sama jangan pakai coach jacket juga, karena kalau hoodie itu akan terlihat kayak terlalu casual, terlalu santai. Sementara kalau yang coach jacket ya namanya aja coach ya, pasti pelatih, pasti lebih sporty. Jadi harus pakai kemeja let's say bomber, let's say jaket kulit atau jaket kulit yang tipis, jaket sweat juga boleh. Itu akan menambah outfit kalian yang dari 7 bisa langsung ke 9 tanpa usaha banyak, cuma tinggal pakai outer doang. Yang keenam adalah wangi. Ready stock di gue. Vachety ini lagi promo guysku. Vouchernya gue masih belum tahu, belum dikasih sama anak-anak. Cuma yang pasti kalian follow aja Instagramnya Vachety. Kalau misalnya kalian mau dapetin dan kalian mau tahu kode promonya apa. Yang ini Foreman. Si Foreman ini emang kuat, emang strong, dan akan membuat karakter lo sebagai laki-laki itu akan muncul banget. Sebenarnya sih ini yang bahaya, yang Foreman. Sebenarnya ya beda ya, kalau orang berkarakter nggak bakal semua orang suka dengan karakter lo, karena nggak semua orang punya selera bagus. Nah, kalau Everlast ini bakal disukain semua orang. Semua orang begitu nyium bau Everlast langsung parfumnya pasti enak, gue yakin. Karena emang beberapa kali gue udah sering banget pakai Everlast itu, ditegor, dipuji kalau parfum gue tuh enak. Dan kenapa bisa dipuji sama orang? Karena ya projectionnya berarti bagus dan tahan lama juga oke, dan yang pasti murah. Nah, ini kaos yang gue pakai ya, Vachety Be More Gentle, ada atasnya Vachety by Be More Gentle. Ini parfumnya kalian bisa dapetin di link deskripsi box di bawah dan di gambar belakangnya. Yo, masyarakat gentle, ini baju buat kalian untuk pembelian parfum. Gua akan masukin vouchernya di bawah, di deskripsi box di bawah. Dan kalau misalnya kalian udah punya parfumnya terus mau beli kaosnya aja juga bisa di Shopee-nya Vachety. Silahkan di order. Kalian bisa sikat parfum Vachety dengan voucher yang membantu kalian untuk menjadi orang keren tanpa effort banyak. Yang ketujuh adalah rambut yang mewah. Dan rambut yang mewah ini dalam arti sebenarnya emang dari produk ya. Jadi kalau misalnya yang gua pakai adalah dari Faulty Buffy. Ini yang oil base, ini yang matte clay, dan ini yang water base. Nah, kalau misalnya untuk mewah ini dalam arti water base, ini yang ngasih kekilap-kilapan waktu kalian pakai gitu ya. Jadi kelihatan klimis-klimis ala pemain bola. Dan ini semua produk dari Faulty Buffy itu mudah dicuci, nggak akan lama kayak sampai pomade-pomade lain tuh 3 hari. No. Dan ini semua produk
produknya herbal. Ini yang oil base. Gua pakai kayak misalnya untuk di indoor ya. Ini kurang lebih kayak water base, cuma ini lebih ke indoor. Nah, kalau yang matte clay ini untuk daily ya, untuk kelihatan lebih natural, lebih alami, nggak pakai produk tapi kuat. Stronghold matte clay, dan ini semua produknya herbal. Sekali lagi buat si brewok. Nih buat kalian yang mau brewokan juga, yang gue pakai ini Faulty Buffy Mustache Cream untuk numbuhin bagian pipi gue. Untuk bagian pipi sini gue tumbuhin sekaligus untuk yang udah punya brewok, pengen rapi, pengen rapet, pengen lembab. Faulty Buffy Mustache Cream jawaban kalian. Dan sekali lagi gue taruh di deskripsi di bawah, kalian bisa dapetin dengan harga promo pastinya. Yang ke-8 adalah sepatu boots. Sepatu boots apapun sih sebenarnya, karena sepatu boots itu pasti rata-rata pada punya heels ya, yang bisa nambah tinggi kita dan ya kelihatan semakin jenjang gitu, bagian kaki kita semakin kelihatan lebih panjang. Dan sepatu boots itu adalah sepatu yang apa ya, yang effortless banget. Tinggal pakai Chelsea boots aja contohnya ya, udah pasti keren. Mau pakai celana biasa, pakai kaos doang, udah pasti keren gitu, sama kaos polos sama jam tangan, udah ganteng banget pasti. Tinggal pakai Chelsea boots, dan ini produk lokal juga dari Prabu. Linknya di deskripsi box di bawah, silahkan kalian sikat. Bahkan promo Prabu ini ada sampai 50%. Silahkan kalian sikat, jangan disia-siakan. Dan the last but not least adalah gigi yang bersih ya. Nggak usah lebay-lebay, nggak usah cari produk-produk pemutih gigi deh ya. Kalau misalnya kalian nggak punya duit, nggak usah, cukup dijaga kebersihannya aja. Yang penting kalian jangan sampai ada, aduh, apalagi kalian yang suka ngopi, kalian yang suka ngerokok gitu ya, harus jangan sampai di skip sikat gigi minimal 2 kali, pagi sama malam sebelum tidur. It's a must. Apalagi jangan sampai bau deh mulut, yang penting ya. Yang penting kalau misalnya emang kalian ada berantakan di gigi, save duit kalian untuk pasang behel, nggak apa-apa, untuk rapi ke depannya, karena keluar duit banyak di awal nggak masalah selama hasilnya nanti bakal lebih keren. Itu lebih baik dibanding kalian biarin aja cuma fokus ke hal-hal yang lain padahal kalian butuh di perbaikan gigi. Save untuk gigi kalian. 9 tips terlihat mahal untuk anak umur 20-an, belasan juga boleh, dan di-share ke teman-teman kalian supaya semakin banyak orang menjadi keren, banyak bermanfaat video ini insya Allah gitu ya. Selamat tahun baruan buat kalian yang merayakan. Ayo kita semangat bareng-bareng untuk menyambut tahun 2021. Jaga kesehatan kalian, patuhi protokol kesehatan. Salam buat keluarga kalian, salam buat orang-orang tersayang kalian dari gue Bimo Givari. Praktekin, dan terima kasih kalian udah menjadi masyarakat gentle yang awesome, special, and amazing, and we just have to believe it.